Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap seluruh sektor industri termasuk sektor pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menyiapkan strategi khusus agar pasokan bahan pangan ataupun bahan pokok masyarakat tersedia pada saat new normal. Kementerian Pertanian menerapkan berbagai macam strategi untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Strategi pertama adalah dengan menyusun agenda darurat untuk mengatasi volatilitas harga komoditas pangan utama. Strategi berikutnya adalah meningkatkan nilai tukar petani dengan cara menaikkan harga jual kapas sehingga target penambahan nilai tukar petani menjadi 103 poin lebih tinggi dari nilai tukar petani pada Maret 2020 sebesar 102,09 poin. Kementerian Pertanian juga akan menjamin ketersediaan 11 komoditas pangan dengan membangun stok penyangga atau buffer stock. Kementan juga akan mengembangkan pasar dan toko tani, jaring pengaman sosial bagi petani dan menjaga stabilitas harga. Strategi jangka menengah yaitu memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri agrikultur agar tidak ada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, Kementan juga memberikan relaksasi terhadap sektor padat karya melalui pemberian bibit atau benih sehingga produksi komoditi tetap berjalan. Dan bagi wilayah yang mengalami kekeringan akan didukung melalui bantuan sarana produksi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini mengenai peran BUMN pangan di masa pandemi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Selamat pagi Pak Pram. Pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Pram di Market Review. Sehat Pak Pram? Sehat, alhamdulillah. Siap, semoga kita sehat-sehat selalu ya Pak Pram. Bicara mengenai apa yang kemudian sudah disampaikan tadi di paket liputan, sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pada saat memasuki new normal. Ini juga kemudian berhubungan dengan tentu saja apa yang disampaikan oleh FAO bahwa ada peringatan lah ya yang mereka sampaikan bahwa kemungkinan akan ada krisis pangan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Dari point of view RNI sendiri, Pak Pram, ketersediaan stok komoditas yang ditangani oleh RNI sejauh ini seperti apa Pak Pram? Baik Pak Wiki, salah satu produk komoditas yang diproduksi dan didistribusikan oleh RNI adalah gula. Untuk ketersediaan stok komoditas pangan gula relatif masih aman, cukup terkendali. Mulai bulan Juni ini RNI yang memiliki beberapa pabrik gula sudah memasuki musim giling, sehingga nanti produksinya bisa langsung didistribusikan ke pasar dan dinikmati oleh masyarakat. Ya, ketersebarannya sejauh ini seperti apa, Pak Pram? Mengingat ini adalah salah satu komoditas yang beberapa waktu yang lalu juga menjadi concern. Ketersediaannya di market kemudian sempat jadi perbincangan gitu ya. Nah, pada saat ini update ketersebarannya seperti apa Pak Pram? Baik, RNI memiliki anak perusahaan distribusi. Sebaran produk gula RNI mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan menjangkau lebih dari 3.000 outlet yang didistribusikan oleh 43 cabang anak usaha RNI, yaitu PT Raja Wali Nusantara dan PT JIP. RNI juga mulai menjual gula retail kemasan ukuran 1 kg yang diharapkan dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat melalui distribusi anak perusahaan RNI tersebut.
Lalu bagaimana dengan komoditas lain yang diakomodir lah ya oleh RNI selain gula tadi, Pak Pram? Ketersediaannya ataupun mungkin produksinya sejauh ini seperti apa? Ada update-nya nggak, Pak? Untuk manajemen stok dilakukan dengan tentunya memperhatikan produksi perusahaan juga kebutuhan masyarakat pada umumnya. Ya, artinya ada penyesuaian ya, Pak ya? Persis. Ya, penyesuaiannya seperti apa, Pak Pram? Ini penyesuaian lebih kalau kita perhatikan terkait dengan adanya wabah, di mana kami harus memperhatikan protokol kesehatan dalam hal distribusi. Ya, adanya PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, sejauh mana ini menjadi challenge dalam hal distribusi ataupun mungkin menjamin ketersebaran dari komoditas-komoditas yang dijamin oleh RNI, Pak Pram? Baik, sebetulnya dari hal produksi atau distribusi dapat kami sampaikan Pak Wiki. Dari produksi kan ada dari sisi lahan dan pabrik. Untuk lahan dan pabrik sudah selesai sebelum wabah. Artinya tebu untuk produksi sudah siap. Kemudian untuk pabrik gula juga sudah siap. Terkait dengan adanya wabah dan kesiapan untuk pemenuhan kesediaan pangan dalam masa pandemi COVID-19 ini lebih harus memperhatikan protokol kesehatan. Namun mengingat kejadian wabah itu sudah berlangsung beberapa bulan, kendala ini terjadi di awal-awal wabah ini muncul. Dengan adanya pengalaman dan berjalannya waktu, masyarakat, pemerintah dan stakeholders pada umumnya sudah mulai berjalan dengan baik sehingga baik sisi produksi maupun distribusi bisa teratasi. Baik, ada peran secara maksimal yang tentu saja terus diberikan oleh RNI dalam hal untuk menjamin ketersediaan dari komoditas pangan pada saat pandemi COVID-19. Pak Pram, kita akan jeda sejenak, usai jeda kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.